Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bro wabarakatuh. Bisom, saya ini kan sering ditanya oleh orang, Pak Habib sampai kok ketok sih koyo mbiyen. Padahal wis tuwek lho rasane ra. Merasa aku tuwek banget. Iku rasanya apa Pak Habib? Sering kali jamune apa? Loh, saya hanya menjelaskan bahwa saya itu hati-hati dengan makanan. Jadi yang saya dulu itu ngawur, terutama waktu kos. Ya waktu muda sampai umur 40-50 tahun itu ngawur, Bro Bisom. Mangan opo ya tak mangan, terutama kalau gratis ya. Jadi sampai dulu ada kenakalan remaja waktu jadi mahasiswa UM dulu ya, IKIP dulu. Iya. Itu kalau ada orang manten di aulanya IKIP itu loh, di bukanya Mato sekarang. Itu saya sama teman saya Pak wanita itu pakai batik melebu, mangan sak kuate. Nakal dulu. Jadi, tapi intinya begini, saya sekarang hati-hati dengan makanan itu. Iya, iya. Saya selalu kontrol tiap ya sebulan sekali kontrol darah, apa kolesterolnya tinggi, Betul, asam uratnya tinggi, itu penting ya ternyata. Penting. Dan kebetulan saya kan punya anak dokter, jadi saya selalu lapor, Dek, ini darah, oh aman, terus jangan diobati. Makan aja hati-hati ya. Iya, betul. Ternyata itu penting, Prof. Kalau jenengan tuh seperti saya ini tidak pernah revolusioner ya tentang makanan. Makanan ya, semua masih dimakan. Ya sejak dulu seperti itu, tapi akhir-akhir ini kira-kira 5 tahun terakhir itu makanan sudah saya kurangi. Itu kurangi, bukan dihilangkan sama sekali ya? Tidak makan sama sekali. Porsinya sudah saya kurangi. Macamnya juga ya? Kadang-kadang hanya 2 kali sehari saja. 1 hari ya. Dan selalu habis makan atau mau makan itu saya timbang. Ya Allah, saya sampai timbang, segitunya ya. Kalau saya tidak sampai segitunya. Karena gula saya itu tidak stabil. Oh, kadang tinggi. Kadang tinggi. Jadi pertama menjaga gula itu ya itu makanan. Saya karbo ya, jangan banyak karbo. Saya tanya pada Dokter Joni ya, sebenarnya penyebabnya makanan dong. Oh gitu ya, penyakit itu penyebabnya malah. Aku sih bilang gitu. Tapi Pak Joni, iya betul. Jadi ternyata saya makan sedikit itu, namun rutin ya. Itu ya stabil. Ya, tetapi ada yang peranan yang lebih penting lagi adalah pikiran. Kalau tenang, pikiran tenang, makanan seadanya saja sedikit, cukup ya. Itu stabil semuanya, stabil. Karena penting, darah juga saya saya cek kontrol gitu ya. Saya cek kontrol, kemudian hipertensi saya itu. Nah, hipertensi itu ada hubungannya dengan gula gitu. Oh gitu ya, saya baru dengar ini. Itu dari pengalaman saya, bukan dokter. Saya baru dengar itu. Jadi kalau gulanya rendah, itu hipertensinya juga rendah. Gitu. Saya pikir karena daging, bukan ya? Bukan, karena itu. Ya tentu saja makanya jangan banyak-banyak, dikurangi. Saya pernah, Prof. Tandio belajar dari beliau itu BNI Pak Habib, Engetono. BNI itu apa Pak Prof gitu loh. BNI itu batasi. Jadi kalau makan tuh batasi. Betul. Dikurang jatah kuantitasnya dikurangi. Iya. Yang kedua dikurangi juga dari jenis. Ya. Kalau dulu makan 1/10, sekarang 2 tusuk aja cukup. Iya. Itu. Kalau dulu suka makan yang kacang misalkan, dulu 1 bungkus habis, sekarang mungkin 1/4 bungkus. Tapi saya itu meskipun demikian, kalau makan sate banyak itu, tapi kan tidak rutin. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang saja kan tidak apa-apa. Pas diundang apa? Iya, sate kambing itu kata Nabi itu obat kok, enak. Oh gitu ya, ya Allah. Saya baru Jadi saya tidak percaya. Jangan makan daging merah, kambing atau sapi. Nanti tinggi. Itu saya tidak terlalu percaya. Mitos itu. Nabi mengajarkan makan kambing itu. Oh iya benar, mau Arab senangannya kambing. Iya. Orang Arab itu ada yang kena gula, Tidak ada. Ya, jarang sekali. Oke, kembali kepada tadi karena Prof. Sutandio ya. Jadi BN itu pertama batasi. Kedua nikmati. Jadi makan apapun anggap enak. Nikmatan. Walaupun maaf istri kita kadang-kadang kasinen, kadang-kadang kecuten ya, kemasamen itu anggap
enak semua itu, dinikmati aja. Itu. Jangan sampai ngomong sama istri kita, kasinan mau marah, betul itu. Padahal ya asik kasinan. Yang kedua itu imbangi. Iya, imbangi. Imbangi, harus diimbangi. Saya biasanya profesor masih makan sate 1,5. Tapi setelah itu saya makan Saya lebih dari 5. Ya 10. Allah, masih kuat ya. Karena 15 sih. Ya Allah. Iya, memang kan tidak rutin, yang penting Iya, yang penting jangan tiap hari ya. Iya. Iya. Mungkin. Kalau saya ya habis makan sate 5 itu terus ngejus tomat. Ya, itu. Saya kira imbangi. Pecel itu juga penting. Pecel. Tapi pecel ada kacangnya, Prof. Saya asam urat saya sudah lumayan, tidak terlalu tinggi, tapi udah di atas. Tapi kalau tidak setiap hari kan enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Nah, iya makan sekali-kali ada mengandung kacang enggak apa-apa. Tapi tes darah itu penting, Prof. Jangan tes darah. Iya, tes. Tapi nimbang itu loh, sampai nimbang barang. Nimbang barang itu. Ya Allah. Nah, sekarang ini stabil terus. Karena ditimbang. Iya, di angka stabil terus. Ya karena saya lihat gulanya tadi Tropicana. Nah, sekarang kalau ditimbang itu kan jadi orang selalu hati-hati gitu ya. Iya, betul. Tidak terlalu makannya tidak terlalu kemaruk, tidak terlalu jangan semua dimakan. Kadang istri saya mengambilkan nasi juga sudah tahu kalau saya. Oh ya ukurannya ya, jangan berlebih dari itu. Iya. Saya punya teman istrinya sudah tahu juga. Jadi tapi saya lihat banyak sekali, biasanya ngoten. Lah gitu. Jadi satenya saya yang takut gitu loh. Kata sangat Bu, biasanya ngoten betul apa. Nah, sekarang ini saya tambahi terong. Terong itu penting ya. Iya, setiap makan terong itu bikin lemes. Itu kan mitos. Mitos itu ya. Terong malah bagus. Bagus. Itu. Mungkin masaknya jangan terlalu masak. Ya kadang dikukus, kadang digoreng itu kan enak. Oh gitu ya. Enak. Kalau saya kurangi, Prof. Itu gorengan itu. Iya, kolesterol, takut kolesterol. Iya, kolesterol saya tidak terlalu tinggi, cuman lebih. Iya, kolesterol itu penting untuk badan juga. Betul. Tapi seumur 76 saya itu nasi dengan terong sudah jalan, dengan tempe sudah jalan. Sambel ya. Sudah enak. Tempe tahu, oke. Iya. Terong itu tak usahakan tidak bisa ketinggalan dalam makan. Oh begitu? Ya Allah. Di samping itu kan menguatkan katanya organ-organ. Iya, saya enggak itu. Saya kadang sayur barang sembarang wis. Kacang, terong sembarang. Iya, kalau enggak ada ya. Timun tapi rutin ya. Oh, timun itu. Terus jamu. Saya itu minum jamu loh, Prof. Nyonya saya, istri saya tuh suka bikin sendiri ya. Bikin sendiri, jangan beli jangan beli di warung. Kadang-kadang itu berlebihan gulanya. Hati-hati itu, kadang madunya ndak asli kalau di warung itu. Saya sekarang madu barang itu sudah ada. Hati-hati ya itu ya. Karena itulah adik saya pernah minum madu itu ternyata gula. Iya. Hati-hatilah. Jadi sekarang. Tapi kalau asli, makanya Prof saya mana ada madu asli itu? Saya kira kok. Angel. Tapi saya gara-gara itu, Prof, itu saya mau ternak tawon kelanceng, lebah kelanceng, supaya saya ngunduh sendiri, panen sendiri dari tangan saya sendiri, biar tahu gitu. Biar yakin lah bahwa itu memang tidak pakai gula gitu. Dan insya Allah saya sudah minum itu karena saya percaya sama teman saya yang punya peternakan itu, makanya saya belajar sekarang. Penting gitu loh. Oh itu yang di di Gudang Legi itu ya, yang sampean itu? Oh ya. Itu ya. Jadi saya itu selalu begitu. Jadi istilahnya kalau ada hal-hal yang saya sebenarnya madu kelanceng itu gara-gara baru dari Lampung sama mahasiswa Australia itu. Di sana ada proyek madu kelanceng, ternyata itu selain tinggi nilainya, nilai uangnya itu kesehatannya bagus. Jadi akhirnya saya sekarang berusaha untuk bikin madu kelanceng itu. Itu ya ternak ya. Ternak itu. Saya enggak berani kalau madu biasa, tawon biasa. Tawon kelanceng itu kecil, enggak gigit itu. Sehingga saya melihat madu tawon itu sekarang sudah ada itu loh. Nggak tertarik itu kan. Ngerinya itu ada cerita-cerita itu ya. Iya, keluarga saya begitu, Prof. Jadi konsumsi madu sama wortel. Akhirnya kena gula dia. Iya. Meninggal udah. Ya, itu kasihan juga ya. Jadi masih muda.
Jadi dulu itu madu itu ya kita simpan barang yang berharga gitu. Sekarang dikasih mahasiswa gitu ya kadang-kadang ya. Iya, kadang-kadang Ya ngeri juga. utuh di rumah gitu aja. Ya, tapi ada tesnya, Prof, madu itu. Kecil, taruh di plastik kecil seperti es itu, taruh di freezer. Kalau dia apa ya mengkristal, padat itu campuran gula atau air. Jadi kalau madu yang asli itu dia akan tetap lunak, cair, tidak mengkristal gitu loh. Jadi gampang ngetesnya sebenarnya. Jadi kalau memang ragu-ragu dikasih, kan seringkali kita dikasih mahasiswa ya repot. Menghindari itu ya. Kadang-kadang saking terima kasihnya dari NTB sana, tidak diterima itu gimana, diterima itu. Yo pasti diterima toh. Ya, perkara kita konsumsi lain lagi. Lain lagi. Oh begitu ya, luar biasa Prof Isom ini. Jadi sudah ya. Jadi aku punya timbangan, tes darah. Oh tes darah punya sendiri? Punya. Saya belum. Terus apa namanya itu hipertensi itu? Ya. Terus ini stetoskop. Enggak. Ya. Setiap mau makan, saya timbang badan saya. Setelah makan saya timbang lagi. Oh begitu ya. Jadi rutin ya. Gitu. Wah, hebat sekali itu. Ya. Karena itu saya katanya kok kurus itu. Enggak, ini stabil itu. Iya. Tapi termasuk ideal. Iya. Iya, tidak terlalu gemuk juga tidak. Kekurusan juga jelek katanya. Jelek gitu. Dan kurang karbo juga jelek. Jelek. Jangan dibilang karbo itu ya penting tapi jangan banyak-banyak. Karena itu. Kalau saya Prof, nasi saya udah saya campur jagung di rumah. Jagung itu untuk apa sebab itu kan supaya mengurangi gulanya. Gulanya itu. Nah itu daripada ngono dikurangi nasi kan podo. Saya ini masih deso. Ya kalau nasi jagung itu memang awet itulah, awet Prof, saya ini perut saya masih deso. Otak udah kota, perut masih deso. Jadi kalau enggak makan nasi agak banyak rasanya gak iso turun. Nah iya itu kok makan nasi jagung. Lapar gitu loh, rasa lapar. Makan nasi jagung itu apakah itu mengurangi atau gimana gitu? Ternyata saya lihat orang-orang yang makan jagung ya sama saja. Iya. Cuman mengurangi gulanya. Katanya menurut saya kok berhasil saya ini. Gula saya tetap stabil karena nasinya nasi jagung dan gulanya saya tidak pakai gula. Dan porsinya besar gitu. Enggak. Ya sudah enggak bisa toh. Umur 76 dulu 2 piring, sekarang setengah piring aja udah cukup kok. Saya itu udah besar juga. Walaupun begitu saya tetap hati-hati, tidak. Karena begini loh Prof, katanya ada berita info bahwa kalau nasi taruh di rice cooker terlalu lama itu gulanya tambah tinggi. Kalau zaman kita kecil kan enggak. Nasi itu ya nasi dingin Didang itu. Dan dingin. Setiap makan nasi dingin. Jadi enggak pernah kena gula. Iya, sekarang ini ya gara-gara. Tetapi sekarang makan nasi dingin itu enggak enak. Iya. Saya lebih baik enggak makan kalau nasinya gini. Nah, iya. Harus hangat. Lah gara-gara itulah kayaknya di rumah itu pakai nasi jagung. Bukan jagung melulu, nasinya masih dicampur separuh, gitu. Jadi merah putih. Merah putih separuh. Nah ini seperti ini, tehnya gulanya Tropicana. Saya beli Tropicana atau apa? Apa saja lah yang tidak yang harus gula. mereknya Tropicana. Gula apa? Kalau saya Prof ya pagi-pagi itu saya wajib minum kopi. Jangan masih minum kopi? Oh, itu pasti. Iya, wajib minum dulu kopi. Dulu itu 2 kali, pagi sama sore gitu 2 kali. Sekarang 1 kali, 1 cingkir kecil ya. Iya, kalau saya cingkirnya agak besar, tapi itu kopinya itu hanya 1 sendok teh. Kopinya. Tapi susunya 2 sendok. Jadi saya itu sebenarnya mengantarkan susu supaya minum susu. Susu kambing Etawa itu yang produk-produk yang bubuk itu saya tambah 1 sendok kopi dan tambah gula. Iya memang gitu. Dan seharusnya itu minum kopi tanpa gula. Sarapan saya itu kopi tanpa gula dengan susu dan kadang pisang 1 aja. Buah pokoknya kalau musim mangga begini ya beli mangga. Kalau enggak ada buah yang dijual mahal-mahal saya punya pohon pepaya banyak di rumah. Juga punya srikoyo di rumah itu. Jadi pisang ada. Jadi selalu panen sendiri. Jarang beli itu.
Katanya menurut kesehatan itu minimal dua jenis itu setiap hari buah. Sehari. Kalau bisa. Jenengan konsisten? Enggak. Kadang-kadang. Malah tidak kadang-kadang ya. Aduh. Ya. Kalau saya sebenarnya tidak terlalu konsisten ya, pokoknya buah lah, satu buah. Saya barusan punya teman dari India ya, mahasiswa itu dia konsisten. Dia selalu makan buah kalau pagi, enggak mau sarapan lain kecuali buah. Atau itu pola Pak? Pola makan. Pola makan. Dan tapi harus hati-hati bener loh. Kita ini udah lansia loh. Iya betul. Jangan sampai merubah pola itu harus. Angel. Biasanya kalau udah terlanjur biasa makan nasi goreng tiap pagi itu angel. Saya alhamdulillah sudah enggak lagi ketagihan nasi goreng pagi itu enggak makan nasi goreng berapa bulan saya enggak ingat. Ya kalau saya kepengen saja, kalau iya. Tidak. Terutama tidak. Maaf ya kalau nasi goreng beli di luar itu kan minyaknya ngawur. Dan kadang-kadang dikasih penggurih itu loh bro. Iya penggurih. Ya, kalau saya di rumah sudah minyak aduh. Selanterah itu aja. Ya alhamdulillah saya dapat pelajaran dari Profesor ini bahwa selalu terong penting. Kita timbang Pak. Terong penting ternyata. Terong penting. Padahal itu barang yang paling murah. Sayuran paling murah itu terong. Itu mitosnya kan melemahkan. Iya. Itu ya. Loyo. Padahal enggak ya. Tidak, justru itu harus kalau bisa itu setiap hari makan terong. Menguatkan jantung, menguatkan itu. Kalau saya hampir setiap hari timun itu, timun mentah itu. Timun itu ini menurunkan tekanan darah. Ya, jelas. Timun. Walaupun saya tidak terlalu tinggi sebenarnya, tapi ya mudah tidur tuh Prof. Iya. Kalau saya makan timun terus ngantuk. Penting itu. Terus teler ngantuk udah tidur. Kalau malam makan timun gitu, makan malam udah ngantuk udah bablas. Ya memang timun atau kerai ya. Iya, kerai atau semacamnya lah. Enak itu. Iya. Baiklah Profesor, menjadi ini terlalu jangan terlalu panjang ini supaya teman-teman penonton kami ini supaya paham bahwa sehebat Profesor Isom yang kegiatan ilmiahnya luar biasa masih bisa ngobrol begini kan penting. Berbagi ya, sharing tentang makanan, tentang hobi, tentang macam-macam ya, reuni itu penting banget ternyata ya. Jadi saya kira itu penonton mudah-mudahan bisa ditiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.